Pemirsa, kini langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama. Kita lihat ada India yang memutus saluran air Pakistan. Pemirsa, India telah memulai membatasi pasokan air yang mengalir dari wilayahnya ke negara tetangganya Pakistan. Hal ini terjadi setelah kedua negara kekuatan nuklir ini berada dalam ketegangan yang tinggi akibat serangan di Kashmir 2 pekan lalu yang menewaskan 26 turis. Kantor berita terbesar di India, PTI, mengutip sumber anonim yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa aliran air menuju Pakistan di sejumlah bendungan India telah diputus. Salah satu bendungan tersebut berada di wilayah Jammu dan Kashmir yang sebetulnya telah lama menjadi titik nyala antara New Delhi dan Islamabad. Ketegangan antara kedua negara meningkat setelah India mengatakan ada unsur-unsur Pakistan yang terkait dengan serangan pada tanggal 22 April di resor pegunungan Pahalgam, Kashmir yang menewaskan 26 orang turis. Kejadian itu adalah serangan paling mematikan terhadap wisatawan di Kashmir yang dikelola India dalam lebih dari 2 dekade. Perdana Menteri India Narendra Modi telah berjanji untuk mengejar para penyerang. Beberapa waktu lalu Menteri Informasi dan Penyiaran Pakistan Ataullah Tarar mengatakan Islamabad memiliki informasi intelijen yang kredibel bahwa India bermaksud untuk melancarkan serangan militer dalam waktu dekat. Hal ini memulai babak baru terkait persaingan kedua negara itu dalam menguasai wilayah Kashmir. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, ya ini PM Slovakia yang ngotot hadiri perayaan di Rusia. Robert Fico menegaskan akan menghadiri parade Hari Kemenangan di Moskow, Rusia pada 9 Mei mendatang. Hal ini tetap dilakukannya meski aliansi yang diikuti Bratislava, NATO, dan Uni Eropa memiliki sikap yang bertentangan dengan Kremlin pasca Perang Ukraina. Dalam pernyataannya, Fico mengklaim bahwa pihaknya datang ke Rusia karena ingin memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Secara khusus, menurutnya Rusia memiliki kontribusi terbesar bagi kemenangan atas fasisme sehingga kunjungan ini tidak dapat dikritik secara tegas dan keras. Fico juga menjawab pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tidak mau bertanggung jawab atas keselamatan acara parade itu di wilayah Rusia. Fico, salah satu pemimpin Uni Eropa yang paling bersahabat dengan Rusia, menyebut pernyataan Presiden Ukraina sebagai ancaman bagi kepala negara dan pemerintahan. Acara tersebut sebenarnya telah memicu ketegangan diplomatik baru karena perang di Ukraina terus berlanjut. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas mendesak para pemimpin Eropa bulan lalu untuk tidak menghadiri acara di Moskow. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komdigi bekukan sementara aplikasi World App. Ya, aplikasi perusahaan teknologi milik bos pencipta ChatGPT, Sam Altman, membuat heboh di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital bertindak untuk menyelidiki laporan masyarakat terkait aplikasi bernama World App tersebut. World App adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Tools for Humanity bersama dengan perangkat kamera berbentuk bola yang disebut ORB. World App diklaim sebagai platform untuk menyediakan sistem identitas dan keuangan yang terdesentralisasi untuk manusia di seluruh dunia. Platform World dibangun di atas blockchain Ethereum, namun aktivitas World di Indonesia ternyata mengundang laporan masyarakat. Laporan tersebut mendorong Komdigi untuk membekukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik atau TDPSE, WorldCoin, dan World ID. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, juga menjelaskan akan memanggil PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara. Seluruh perusahaan akan diminta memberikan klarifikasi soal dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik. Informasi selanjutnya, Dunia Teks bangkit, rekrut 5.000 karyawan baru. Ya, Dunia Teks, salah satu perusahaan tekstil di Indonesia, berhasil bertahan di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang tidak pasti. Pernah mengalami masa sulit saat pandemi COVID-19, Dunia Teks kini mulai berekspansi dengan menambah jumlah karyawan baru lebih dari 5.000 orang. Direktur Dunia Teks Group, Yohanes Hendrawan, mengatakan penambahan karyawan baru ini adalah bagian dari komitmen Dunia Teks untuk mendukung kebangkitan kembali industri tekstil nasional sekaligus berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja. Saat ini jumlah karyawan Dunia Teks mencapai sekitar 18.000 orang. Jumlah tersebut telah meningkat dibandingkan saat periode pandemi COVID-19 pada tahun 2019-2022 sekitar 13.000 karyawan. Pada saat pandemi COVID-19, Dunia Teks terpaksa mengurangi jumlah karyawan demi mempertahankan keberlangsungan bisnis akibat produksi yang turun dan pemasaran yang terganggu. Saat ini Dunia Teks telah menjadi pabrik pemintalan terbesar di Indonesia dengan jumlah spindel hingga lebih dari 2 juta.
Produksi kain Dunia Teks dipasarkan untuk memenuhi berbagai industri berbahan baku tekstil, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan berbagai inovasi yang terus terjaga, pemulihan bisnis Dunia Teks mampu berjalan semakin optimal.